Halo, pakai lampu nggak ya? Buh. Terang kan? Dibantuin sama lampu. Tapi gue nya silo. Lama-lama takutnya mata gue nggak kuat. Halo. Sambil nungguin. Bentar ya. Ada? Ya. Tantar. Kemana dia? Masih di garasi kayaknya. Waalaikumsalam. Ada. Bisa nggak? Aduh. Konbanwa Uni. Jadi malam ini kita akan live bareng. Ya aku ngerti loh. Aku paham kemarahan Dokter Tirta. Semua juga orang marah. Bentar ya, kita akan gabung sama seseorang. Kalau wajahnya kalian akan kenal. Ini salah satu tokoh aktivis 98 yang banyak bergerak. Halo, Assalamualaikum Bang. Salam, dengar suaranya? Dengaran. Gelap kali, masih di jalan. Iya, di mobil. Jalan terus, nggak ada istirahat ya. Ini pakai lampu mobil bisa. Gimana Bang? Revolusi akhlak. Ya, revolusi akhlak itu ya itu. Bagaimana kalau mau revolusi akhlak dipraktekkan, sebenarnya harusnya Muhammad Rizik Syihab sih meminta kasusnya harus dilanjutkan. Karena biar ada hitam putihnya. Ya. Karena kan dengan begitu, soal benar salah soal pengadilan ya, bukan kan polisi soal penyidikan. Tapi dia punya kepastian hukum, mau dia bebas atau tidak soal lain. Daripada sekarang kan kasihan juga, dia tersandra juga. Akhirnya capek dibully gitu-gitu aja kan, harusnya dia minta. Itu salah satu membuktikan revolusi akhlak. Yang kedua, ini bermulai akhlak dengan diri dia sendiri dulu lah ya. Yang kedua, karena terlepas suka atau tidak, Jokowi adalah pemerintahan yang sah, ya dia harus meminta waktu kepada Jokowi sebagai kepala negara, kepala pemerintahan. Untuk memberi masukan-masukan, ini kita bicara akhlak ya, kita nggak bicara perbedaannya dulu. Nah jangan sampai orang sekelilingnya lebih meracun dia. Karena makin Muhammad Rizik ini berjarak sama Jokowi, mungkin kepentingan orang sekelilingnya makin besar. Itu akhlak kedua. Akhlak pertama tadi, kasusnya dia minta harus dijelaskan. Akhlak kedua, dia berajang sana kepada Jokowi sebagai kepala negara, kepala pemerintahan, bukan Jokowi sebagai Jokowi. Nah ketiga, ya, memang kecil kelihatan. Jadi meminta maaf. Karena akibat dia datang, ada kemacetan. Orang banyak batal berangkat terbang. Gitu. Ada yang rusak segala macamnya. Jangan memakai kayak Selamat Ma'arif yang klarifikasi. Nah ini yang kalau mau bersifat akhlak yang baik dengan sifat tawaduk, rendah hati, ya 3 poin aja dulu dilakukan. Jadi benar-benar mana bisa dia rendah hati, Bang? Ya memang pasti jadi poin yang berat. Tinggal kan dia mau atau tidak, itu persoalannya.
Kita kan hanya memberi tahu akhlak yang baik itu seperti itu. Tapi kalau kita bilang revolusi mental, kita dibilang komunis lagi. Harga dirinya. Karena kelewat tinggi harga dirinya, sibuklah berbohong dan berbohong. Tuh. Nah, ini persoalan bangsa ini sampai hari ini, mungkin persoalan bagi orang-orang yang merasa sudah di atas awan. Kita meminta maaf itu aja, itu sesuatu budaya paling memalukan. Nah, beda kalau di Jepang ya. Beda kalau di sini. Ya kan, orang bersalah, dia ada mundur, ada dia harakiri, bunuh diri, harakiri nggak usah lah. Pasti takut lah orang Indonesia mati bunuh diri lah, dosa katanya. Minta maaf. Padahal yang orang minta maaf itu kan berarti harga dirinya tiba-tiba jatuh langsung ke lapisan bumi paling bawah. Dan Jokowi ini kan persen jangan suka atau tidak. Karena ini persen kepala negara. Dia sudah dipilih oleh 50% lebih rakyat Indonesia. Suka atau tidak. Karena kita mengenai sistem demokrasi. Sama di Amerika hari ini. Pendukung Trump pasti nggak nyaman. Masa nggak bisa Trump 2 periode? Tapi inilah demokrasi. Yang menang Biden. Walaupun menang setengah. Atau seperempat. Tetap aja menang. Ya kan? Apalagi sekarang Prabowo ada di pemerintahan. Nah, ini aneh juga nih, kenapa sih Prabowo berdiam diri? Harusnya dengan jaringan kemarin dia lakukan sewaktu Pilpres, harusnya dia lebih giat melakukan mediasi seperti apa. Kan nggak mau juga kita MRS pulang, suasana negara jadi gaduh. Tiap hari media kita membahas ini orang aja, energi kita habis pasti. Ya kan? Sementara ada wabah COVID yang belum selesai kita lalui gitu. Ada orang yang tidak bekerja gara-gara di PHK perusahaan karena masalah COVID. Gitu. Ya hal-hal yang harus kita bersatu padu, nggak ada yang bisa disalahkan karena ini memang wabah internasional. Gitu. Ini Dokter Tirta lagi marah-marah, Bang. Ya kalau aku sih marah-marah wajar. Terus-terusan loh dia itu. Nggak pulang-pulang ke rumah. Nanti tinggal di mana? Terpaksa harus tinggal di tempat pengungsian. Yang orang nggak tahu tempat dia. Hidupnya udah sama kayak aja. main crok sana main crok sini. Ya sebenarnya kan itu peran aja dalam soal bernegara bangsa ini kan masing-masing punya peran. Itu. Tapi peran ini kan sekarang orang malah dikasih masker 2.000 itu. Kan gila. 20.000. Ya memang kalau secara protokolnya sih memang tidak baik ya protokol kesehatan. Tapi dari sisi yang lain adalah barang ini tidak bisa mungkin dilarang atau ditunda mungkin. Nih, masih ngamuk, Bang. Kampanye dilanjutin kalau cuma demi sekarang bukan hanya ini, Bang. Bang. Yang masuk Pengaduan yang ke masuk ke tempat Vera dari orang yang punya kafe. Bukan kafe sih. Cuman toko jualan bakso. Berapa kali dikenain denda, disegel. Sedangkan pegawainya banyak. Mengumpul 5 orang langsung ditangkap ya, diusir ya. Ya. Kumpul 5 orang langsung ditangkap, harus tebus lagi. Keluar duit lagi. Bukan hanya orang yang punya warung, Bang. Orang-orang yang tadinya buka kedai di mall, mau nggak mau tutup karena PSBB. Ya ini satgas daerahnya ya gubernur harus menjelaskan. Ada Grab lagi. Kerja sama Grab. Grab. Tapi hanya karena PSBB. Dalam masa PSBB ini tidak ada penjualan yang melalui Grab. Ya benar. Kerjasamanya ditutup. Begitu dia mau buka lagi, daftar sudah lagi, di blacklist sudah di KTP-nya. blacklist KTP-nya. Ya, harus daftar lagi lewat KTP orang lain. Iya, betul. Gila. Aku nih baca. Ini ya. Ya ini makanya saya bilang tadi, ini kan masalah aturan. Kalau seandainya pengecualian kan kita lihat kan ada diskriminasi. Nah, harusnya
Satgas COVID yang di daerah itu harus menjelaskan ada apa. Karena nggak, kan orang kan di mata hukum kan punya kedudukan yang sama, ya kan? Bukan berarti dia Enggak bagi HRS, enggak bagi Anies, enggak bagi Om JK. Suka-suka Ya, dia. makanya Suka-suka dia. jangan panggil HRS, MRS. Kalau HRS jadi Habib, kalau MRS Muhammad Rizik Syihab jadinya. MRS kita panggil. Oke, Jangan siap. HRS. Oke, siap. Oke, siap. Oke, siap. Kalau HRS mah kita nyakin dia dong. Habib Habib Lutfi aja udah sama Habib Saikon. Mantap itu. Habib saya boleh lah. Ya Mbak Auki benar, saya nggak salah. Kenapa ada perlakuan khusus seperti ini? Ya kan? Berarti kalau konteksnya agama, berarti nanti orang kebaktian boleh dong. Orang bikin acara pura boleh dong, yang gitu kan? Kalau konteksnya keagamaan. Ya kan? Nah, tinggal menyesuaikan pada protokol kesehatan. Berarti orang bisa sekolah dong, orang pasar sekarang rame, mall rame, orang sekolah nggak boleh, berarti sekolah udah boleh dong, kan gitu jadinya. Kan Iya. maunya kan kita nggak ada. Orang udah yang di gereja juga kan, semua baru-baru ini aja mereka lagi bisa lagi ke gereja, itu pun dengan jarak jauh-jauh. Derita corona positif melonjak nanti akan bahaya itu. Minggu depan melonjak gara-gara ini. Ya, yang kemarin urusan bandara aja kan udah melonjak. Yang susahnya itu kan kita lihat fenomena di masyarakat. Banyak tidak percaya corona benar-benar ada. Itu jadi ya kalau kita bilang jadi PR besar juga. Banyak yang nggak percaya corona, banyak yang percaya bahkan corona itu rekayasa. Ini kan menjadi fenomena sosial di masyarakat kita gitu. Padahal corona ini benar-benar nyata, ada yang meninggal, sudah ada yang meninggalnya harus pakai protokol jenazah penderita COVID gitu. Lagi-lagi seperti itu. Saran saya satu yang ada kritikan saya pada pemerintah khususnya. Harus pemerintah juga satu suara. Jangan sampai ngomong COVID nih, ntar ada lagi Satgas Nasional ngomong COVID. Ntar ada lagi KSP ngomong COVID. Ntar ada lagi Jubir ngomong COVID. Kadang-kadang pendapatnya berlawanan, tapi nanti nggak ada satupun yang harus yang pantas didengarkan. Nanti Menteri Kesehatan ngomong beda lagi. Nanti ID ngomong beda lagi. Jadi nggak ada satu komando yang kuat gitu. Harusnya kan ada satu komando yang kuat dong gitu. Semuanya sibuk bang, semuanya sibuk cari posisi biar 2024 bisa dipakai lagi. Nah, itu repot. Padahal kan negara ini ibarat kita naik kapal layar besar. Ada kapten, ada tukang masak, ada kepala kamar mesin. Semuanya kan punya fungsi dan peran masing-masing. Tujuannya sama. Menuju Pulau Harapan, menuju Pulau Cita-Cita. Tapi kalau satu kapal terebutan menjadi nakoda semua, ya kapal nggak jalan-jalan. Ya anda berantem, kapal karam. Ya kan? Alamat kapal akan tenggelam, kata lagu Melayu. Ya kan? Semuanya menjadi nakoda, harus tidak. Peran itu paling penting. Sadar posisi operan gua ini operan saya ini. Ya udah, lanjut gitu. Kan gitu. Ini tidak. Benar kata Mbak Auki tadi, Mbak Vera tadi. Bapak 5 tahun pemerintahan. Setahun pertama cari posisi. Dua tahun ketiga mencari pulang-pulang bisnis. Tahun 3 akhir 4 itu udah persiapan menuju tahun kelima mempertahankan kekuasaan. Itu yang terjadi. biar Sedikit bansos, sedikit bansos. pakai lagi dia. Hah? Iya, biar begitu ganti presiden, the next presiden 2024 udah bisa kepake lagi dia yang Iya. sekarang kan cuma itu. Karena hari ini Mbak Vera mereka nggak peduli Jokowi atau tidak, karena Jokowi sudah enough 2024 selesai. Yang mereka pikir pasca Jokowi siapa, dan mereka harus bertahan. Dan itu di otak mereka, ya kan? Iya. Pokoknya Jokowi 2024 enough. Nah bagi kita kan tidak. Kita bukan persoal Jokowi, persoalan berkuasanya. Jangan sampai nanti habis 2024 negara seperti Suriah berpecah belah. Itu yang kita nggak mau, kita khawatirin itu. Yang Nah kalau bagi orang punya uang itu, bagi-bagi pengusaha itu, bagi mereka
Nggak peduli mereka presiden, mau monyet, mau kingkong presiden. Yang penting bisnis mereka aman. Ya kan? Itu bagi Yang mereka. Bapak khawatirin kan juga cuma itu. Selepas dia selesai masa presiden, apakah Indonesia ini tidak terpecah belah? Iya, betul. Yang dia pikirin cuma itu loh, Bang. Tapi yang di bawahnya sibuk cari pertahanan supaya 2024 mereka masih bisa dipakai. Iya, Karena betul. lihat di acara gugus urusan COVID sekarang ini, di saat mereka harus kerja keras, bukannya mereka nggak kerja keras. Aku lihat ada beberapa yang kerja keras, tapi ada beberapa juga yang lebih memilih cari aman, diam, agar bisa kepakai lagi 2024. Iya. Betul. Nggak salah. Itulah teori kekuasaan, dia melingkar di situ aja. Gitu. Ini kan jadi problem bagi kita. Gitu. Dan sebenarnya ini kayak saling sandra menyandra jadinya kan gitu. Ini yang nggak beres gitu. Lihat, hampir semua kebijakan apapun dibuat pada periode kedua Jokowi ini, semuanya disikat pakai gerakan massa. Mau cipta kerja, mau tentang undang KPK, sekarang lagi undang-undang tentang alkohol apa gitu. Pokok semuanya kontroversi. Yang saya khawatirkan jangan sampai periode kedua ini Jokowi meninggalkan sejarah catatan yang buruk. Itu kan lebih repot. Ya. Kan itu yang mereka cari, Bang. Itu yang mereka cari. Di saat kayak kemarin, mereka teriak kalau ada pelanggaran HAM. Kan selalu seperti itu. Ada sesuatu, mereka gerakan massa, mereka sengaja bentrokan massa. Awalnya mereka bentrokan dulu, nih, pertahanan negara, TNI sama Polri. Iya. Selalu itu yang mereka lakukan. Pertahanan negara dulu yang harus mereka bentrokin. Iya. Itu TNI dan Polri kelihatan bentroknya. Mereka terus panas-panasin. Iya. Kebencian kepada polisi terus mereka angkat. Kemudian mereka angkat TNI. Anak-anak yang masih junior, yang masih gampang panas, yang masih gampang kepancing, mereka kepancing. Dan itu yang mereka mau. Di saat kelihatan terpecah, di situ mereka senang, di situ mereka sorak-sorak, kemudian bikin sandiwara terluka dan segala macam, teriaklah ada pelanggaran HAM. Itu Bang yang selalu aku lihat, yang selalu aku amatin setiap ada gerakan massa seperti itu kejadian. Iya, betul. Nggak salah. Itu cara mereka bagaimana mendelegitimasi peran dari keamanan negara. Nah, bagaimana kuncinya? Kan harus ada pendekatan persuasif satu. Kan sudah selalu gini, Mbak. Negara ini kan punya perangkat. Negara ini punya kekuatan. Negara ini punya tool untuk mengamankan itu. Tinggal mau atau tidak. Contoh sederhana. Kemarin hanya menangkap misalnya Saganda dengan siapa tuh? Saganda sama Jumhur. Kenapa nggak boleh tangkapnya Titik Prabowo? Kan sederhana. Mereka sudah tahu kok bagaimana tali-tali logistik, tali-tali aki duit ini sudah tahu. Kenapa nggak tangkap induknya langsung? Ada apa tersandranya? Ya, langsungnya Bang Jumhur sama Saganda apalah mereka. Kan? Ini kan cuma yang cuap aja. Tapi tali logistik dong. Tarik dari tali logistiknya. Itu. Padamkan dari situ. Ini kita terbentuk pada peraturan yang kita buat yang mengekang cara kita ngambil tindakan keamanan. Saya khawatir nanti lama-lama akhirnya konteks tanda petik militer ambil alih, nanti baru sadar semua orang-orang di Republik ini. Nanti kita di bawah lagi, nanti tirani militer kembali seperti dulu lagi, Pak. Iya kan? Sekarang kan iya, sekarang ini kan dalam gila model Jokowi ini. Orang ceramah mau ngomong apa kayak di YouTube bilang dia anak komunis, nggak ditangkap, dibiarin aja. Dibilang dia kriminalisasi ulama. Cara mereka gitu. Supaya nggak ditangkap kan bilang kriminalisasi ulama. Padahal kan nggak pernah Jokowi melakukan. Zaman Soeharto jangankan kita bicara, pegang buku aja yang nggak cocok sama Orde Baru kita ditangkap langsung. Harusnya masyarakat juga sadar gitu. Betapa baiknya pemerintahan demokrasi kita hari ini. Kenapa rentan diganggu? Ya, tadi ini orang kan terlalu sabar dalam menghadapi persoalan seperti ini. Sementara lain tidak legowo gitu.
Itu jadi persoalan kita hari ini gitu. Saya yakin kok, saya juga melihat ada indikasi dugaan kok. Ketidaksinergian antara TNI ini buat kemarin segala macamnya itu, saya yakin itu by design kok. Dalam rangka perebutan TNI 1. Itu nggak berdiri sendiri, jangan-jangan itu. Nggak mungkin berdiri sendiri. Mungkin ada yang tidak senang dengan si A akan menjadi TNI 1, kayak nggak senang sama si B jadi TNI 1, kita kan nggak tahu. Masa orang sudah mengucapkan Sabta Marga, Sumpah Prajurit, gampang mengatakan seperti itu. Ada, Kan aneh. ada di dalam badan mereka sendiri, Bang. Ya, Kalau jadi pesan enggak, terpapar itu. kalau enggak, masa iya sih sampai stafnya itu telepon KBRI, terus KBRI telepon saya, Mbak Iya, Vera izin boleh nggak dari Jakarta stafnya ini minta nomor telepon Mbak Vera untuk meluruskan masalah tentang ini. Oh boleh, silakan. Tapi begitu kita ngobrol kan aneh banget, Bang. Dia awalnya jelasin pelan-pelan, tapi begitu saya tekankan kalau memang pembina berarti pembinanya nggak beres. Iya. Kan langsung omongannya kan, oh berarti Mbak Vera ada calon lain yang buat dijagoin. Nggak peduli saya mau siapa the next panglima, nggak ada urusan. Kenal pun enggak saya sama orang-orang berbintang, nggak ada urusan saya sama orang-orang berbintang. Ya itu cara berpikirnya tuh langsung curigaan, bukan mencari yang positifnya seperti itu. Nah, sebangsih pikiran itu kan penting, masukan penting. Kritik, otokritik penting, apalagi kan banyak elit politik ke sekolah di luar negeri. Masa nggak ngerti kritik, otokritik ya kan? Masa kayak hidup zaman batu. Orang kritik langsung nggak boleh, ini nggak boleh, nggak bisa begitu. Kan namanya politik itu bukan kekuatan berdiri sendiri, terlepas daripada konspirasi. Politik konspirasi itu kan benar-benar ada, suka tidak suka itu ada. Lucu lah kalau Itu kayak gitu mau nekan suara saya dengan cara kayak begitu. Kalau saya bilang ya nggak bisa, malah kelihatan aneh, Bang, nggak pantas. kan Tan Malaka ada bilang suaraku akan terlalu didengar lebih nyaring dari dalam kubur. Mana bisa suara dan pikiran dikekang. Sederhana Mbak Vera kuncinya, masalah sinergi, masalah dicekin. So far TNI Polri bikin pawai itu, gelar pasukan di Monas 100.000 orang, ya kan? Ada sekarang pasukan di Monas kan ngepam semua di Monas. Nah, so force itu media dimasukin semua. So force 4 kepala staf tuh ngumpul sama panglima. Itu so force itu geger itu. Benar-benar tunjukkan negara itu hadir gitu. Bang. Ada Brimob di sana, ada Brimob Nusantara, ada juga TNI ngepam di sana. Tapi begitu turun operasi, nggak mau satu barisan. Ini yang bikin bingung. Kenapa? Polri yang dikasih maju, mereka di belakang adem. Jadi satuan operasi apa? Nggak mau satu barisan. Repot. Sedangkan manusia, Bang, orang kalau tiap saat maju, udah pasang barikade, ditimpukin terus-terusan, giliran dikejar balik, nah keluarlah polisi nangkepin orang, polisi nangkepin orang. Karena mereka memang tunggu itu gitu. Kemudian media-media yang ada juga tidak semuanya memberitakan hal yang positif. Mereka lebih menjadi media industri, ya itu jadi persoalan juga. Mereka belum tahu kalau negara ini kacau balau hanya gara-gara persoalan ini, baru mereka tahu. Karena harus ingat ya, orang bilang krisis ekonomi gara pandemi, Indonesia ini nggak akan bubar gara krisis ekonomi. Indonesia ini bisa bubar hanya persoalan adu suku, adu agama, dua itu aja. Kalau soal ekonomi mah gampang. Orang 5.000 perak Indonesia masih bisa makan. Nggak ada nama krisis kita. Indonesia tidak akan krisis. Kita kalau istilah ngomong gampangnya, Bang, kita masih punya sesuatu yang bisa kita jual buat jadi duit. Betul. Yang bisa memecah belah bangsa ini cuma dua itu aja. Adu suku, adu agama. Kalau kita masuk ke itu, kita jadi negara hancur. Founding fathers kita menangis dalam kuburnya itu. Ada Kiai Haji, ada
pendeta, ada Romo Katolik itu juga founding fathers kita. Ya, saya menangis mereka di dalam sholat itu. Ini bisa jadi mungkin begini juga, karena banyakan aparat-aparat kita nih kan, ya maaf ya, minta maaf saya sama TNI Polri. Mereka ini kan lahir daripada bukan peristiwa-peristiwa heroik seperti TNI Polri yang sebelum tahun 80-an. Mereka terlibat operasi Timur-Timur, ya kan? Mereka terlibat lagi kepada serangkaian operasi, misalnya Kamboja atau apa, operasi Woyla yang di Bangkok itu, yang baret merah. Nah, mereka heroik, mereka pahlawan, mereka hero. Mereka tahu bagaimana mempertahankan republik ini gitu. Bukan sekedar sumpah, atau mereka sekedar sekolah-sekolah di Amerika atau di Inggris, sekolah-sekolah mencari pangkat. Jadi, aparat-aparat atau tentara polisi kita yang mengalami zaman itu, mereka heroik dalam mempertahankan republik ini. Karena batin mereka yang berkata, bukan hanya sekedar pikiran di kulitnya saja. Nah, mereka lebih heroik karena mereka lahir daripada mempertahankan republik ini. Apalagi yang mereka terlibat sebelum tahun 60-an. Mereka tahu betul bagaimana payahnya mempertahankan bangsa ini. Bagaimana susahnya mengisi ruang-ruang kemerdekaan kita pada saat zaman-zaman kita susah. Nah, mereka punya catatan itu. Nah, generasi sekarang nggak punya catatan itu. Yang ada lulusan akmil atau akpol, kapten, tuh sekolah ke Amerika, tuh langsung sekolah ke Inggris. Mereka mungkin nggak paham ya. Ini bisa jadi catatan ke depan kita. Kan sama dialami oleh Amerika setelah nggak ada perang Vietnam. Heroik tentara mereka kan nggak seperti heroik waktu mereka mengalami operasi di Vietnam. Karena mereka nggak pernah mengalami perang. Akhirnya mereka ciptakan perang. Ada Baghdad, ada Libya, ada Afghanistan. Itulah berangkat menciptakan heroik membela negara di hati mereka. Bagaimana mereka mengatakan Amerika itu adalah the biggest country, negara paling besar di dunia. Itu cara mereka menciptakan ya, semangat heroisme dalam dada mereka. Cara mereka bikin operasi. Menurut saya begitu. Ya, itu cara mereka menumbuhkan. Mereka muncul sebagai hero. Ah, tapi yang tidak dampaknya adalah mereka mempunyai semangat heroik, semangat pahlawan. Nah, kita kan umum tentara-tentara yang 70-an kan begitu. Mereka kan gagah, pahlawan, dan mereka, maksud saya gini Mbak Vera, semangat membela negara mereka lebih tinggi daripada generasi yang kekinian. Karena mereka lahir dari proses itu gitu. Sama kita. Kenapa generasi kita beda dengan generasi milenial? Karena kita mengalami bagaimana zaman Orde Baru tidak boleh berbicara bebas. Bagaimana zaman Orde Baru kita tidak boleh membaca buku yang tulisan Tan Malaka. Nggak boleh membaca buku yang merupakan tulisan Lenin. Nggak boleh membaca buku sejarah Karbala. Nah, yang sekarang kan nggak tahu itu. Tiba-tiba ada sweeping misalnya di Grametan buku Lenin, semua gembira. Nah, ngapain di sweeping? Di zaman dulu itu nggak boleh dibaca. Zaman sekarang alhamdulillah kita bisa membaca buku tersebut sebagai pengetahuan, sebagai bahan perenungan pemikiran. Nah, mereka mengalami zaman itu, jadi mereka akhirnya menganggap pemerintahan Jokowi ini gagal, demokrasi ini gagal, karena mereka tidak pernah mengalami bagaimana ditindas. Mereka tidak pernah mengalami bagaimana bawa buku Tan Malaka kemudian dipanggil dan ramil malam-malamnya. Mereka tidak pernah ngalamin. Nah, itu bedanya. Generasi itu lahir seperti kayak sekarang ini. Gitu. MRS juga mengalami kok zaman Orde Baru. Zaman Orde Baru, MRS bisa apa? Tidak bisa apa-apa. Kan dia bikin FPI itu tahun 98 setelah Soeharto jatuh. Coba Soeharto nggak jatuh. Kalau Soeharto nggak jatuh dia bukan siapa-siapa. Bukan siapa-siapa pas Soeharto jatuh. Cuma buat ini, Bang. Cuma justru untuk melindungi cendana biar nggak diserbu sama anak-anak mahasiswa waktu itu. Organisasi mereka ini Pam Swakarsa dulu Mbak Oki. Mereka yang bertarung sama kita di Jembatan Semanggi. Bulan-bulan November ini saya ingat nih. Saya membuat deklarasi Ciganjur di rumah Gus Dur waktu itu. 10 itu Ciganjur, 10 malam 11 malamnya itu kami ketemu Pam Swakarsa ini di pintu 2 Senayan yang menghadapi ke Komdak. Ya ini pasukannya yang bikinan Kiflan Zain ini. Ya mereka juga nggak nyaman ya. Setelah Orde Baru selesai masuk zaman reformasi,
Mereka baru menemukan jati dirinya. Baru nilai-nilai keyakinan tertentu layak dijual. Dikit-dikit kalau kita memusuhi orang ini, dianggap memusuhi agama tertentu. Kan itu bikin rusaknya. Gitu. Itu yang cara membuat media seperti itu. Dan ada yang merawat. Elit-elit itu ada yang merawat juga. Mereka kan ngomongnya nggak boleh negara ini solid juga. Gitu. Rakyat itu bakal pintar dan solid. Itu negara mah kacau. Negara oknum-oknum penjahat habis di negara ini. Tapi kalau rakyat tidak solid, rakyat tidak kompak, oknum-oknum itu merampok negara ini gampang. Gitu. Kan begitu yang mereka lakuin. Mereka kaya tambah kaya kok, ya miskin tambah miskin kenapa ya? Karena mereka merampok. Dan itu yang terjadi hari ini. Contoh lagi paling sederhana konglomerat. Habis reformasi, konglomerat habis reformasi yang dilahirkan siapa? Kan cuma keluarga Terma, keluarga Khairul Tanjung. Kita fair aja nih. Konglomerat yang ada hari lahir zaman Orde Baru. Tapi nggak terganggu. Prajogo Pangestu masih orang terkaya di Indonesia. Ini masih orang terkaya di Indonesia. Nah, kita lihat itu. Yang Orde Baru habis zaman reformasi baru melahirkan 2 orang konglomerat besar. Satu keluarga Thohir, satu keluarga Khairul Tanjung. CT itu. Itu lahir zaman setelah reformasi 20 tahun terakhir ini. Mereka lahir. Coba zaman Orde Baru, wah nggak berkembang mereka itu udah. Oke, Khairul Tanjung masih jadi dokter gigi kali kalau sesuai dengan jurusannya kali. Direktur mungkin jadi dosen kali. Karena akan mungkin berkembang disikat gitu. Zaman Orde Baru gitu. Karena pengusaha harus itu aja gitu. Jadi mereka yang berbicara hari ini harus bersyukur. Nah, bagaimana mempertahankan era reformasi, era keterbukaan dengan seksama. Jangan dirongrong. Nanti ketika kerannya dikunci lagi, kita teriak semua lebih parah lagi. Kalau nggak ada reformasi, mana mungkin sih? Maaf ya, Yusuf Kala bisa jadi wapres. Nggak ada sejarahnya kok. Orang luar Jawa jadi wapres. Kalau ada Malik jadi wapres karena sejarah pada republik ini. Nggak ada. Kalau nggak ada reformasi, mana mungkin Gus Dur jadi presiden? Kalau nggak ada reformasi, SBY nggak mungkin jadi presiden. Pasti jadi pensiunan aja pak udah. Nggak ada reformasi, Jokowi masih jadi tukang kayu. Udah gitu. Jadi bagaimana kita mempertahankan? Nggak ada reformasi mungkin Habib Rizik bisa berdekatan di kita Mirzani. Ya maaf ya seperti condet, kita jualan minyak wangi udah. Nggak bisa. Karena kalau ini saya ini kan juga dengan ya Mbak Oki juga ada keturunan Arab juga, saya juga ada. Kita paham betul zaman Orde Baru keluarga saya itu jadi pegawai negeri susah Mbak. Orang bilang orang Arab gimana? Susah. Yang ada kakek saya cuma kepupunya. Ada satu yang aneh. Kadang-kadang suka yang bingung tuh sama orang Indonesia begitu tahu kita turunan Arab, apalagi kita bangsa Said, mereka langsung cium tangan sama kita walaupun mereka lebih tua dari kita, kan kita bingung. Iya betul tuh. Itu budaya begitu. Cium tangan, kita yang sebah kayak gitu kan. Tapi ini kan terbalik. Kadang-kadang suka bingung. Nah, orang harus tahu tuh Mbak Vera. Orang harus tahu Mbak Vera itu adalah keturunan Said Sarifat. Bukan orang sembarangan. Makanya berani ngomong. Nah, kita berani kenapa? Kan sama ya kayak Rizik Sihab kalau kita mau adu-adu. Nah, darah kita teruji di perang Badar, teruji di perang Uhud. Yang kita kan mempertanding bukan bang sama orang Indonesia. Ngelihat kita turunan Said, mereka tuh langsung cium tangan, nganggep kita tuh kayak seolah-olah apa gitu. Sama, kita ini manusia, bukan siapa-siapa. Dia cari barokah. Cari barokah ibadah, beramal, selesai. Itu yang dihisap dalam kubur nanti. Iya benar. Dicium tangan sama gue dapat apa dia? Nah setelah itulah diambilnya. Ingat loh, Haikal Hasan bukan tuan Said. Dia muka Arab doang. Dia muka Arab doang, bukan tuan Said. Dan Anies ya bukan Said itu Baswedan nggak ada. Baswedan nggak ada bin Said. Nggak ada. Baswedan, Bawazir itu bukan mungkin bukan. Kalau Habib Novel itu nama doang Habib gitu. Ya tapi karena ikut Muhammad Rizik Sihab dianggap Habib ya, nompel-nompel lah daripada nggak ada fungsi kan, kasihan juga dia kan. Kita dari dulu hidup pada budaya itu aja dah, udah capek. Mereka baru tahu ini aja udah begitu ya kan. Jadi begitu Mbak Vera, kembali pada konteks kita revisi akhlak. Mulai akhlak itu kalau menurut Datuk saya dulu dari diri kita. Paling sederhana buang sampah aja.
Itu kan akhlak yang baik, buang sampah jangan sembarangan, berbicara dengan kata-kata yang baik, karena mencerminkan hati kita yang baik. Kalimat bajingan itu juga kalimat, maaf ya, bukan kata-kata yang baik. Kalau kita mengkritik orang pun, kalau kami orang Melayu itu ada namanya pukul anak, sindir menantu. Jadi nggak langsung ada sindir menyindir dulu. Dia orang, oh ini berarti negor gua nih. Orang begitu, gitu. Wah, ini maaf ya, ini penggemar Muhammad Rizik Syihab. Kalau Muhammad Rizik Syihab merubah haluannya menjadi sosok penceramah, dai atau habaib, seperti dilakukan oleh datu-datu kita dahulu, para habaib yang terkenal itu, dia pasti punya pengikut luar biasa. Dia datang nih Senin pagi, datang Jokowi, maaf Pak Presiden, saya Rizik Syihab, saya ini tokoh Islam, saya dukung pemerintahan Anda sampai 2024. Mari kita benar Republik ini. Mari kita pergi COVID ini. Nggak ada namanya kita berselisih. Nggak ada nama adu domba. Ayo sama-sama. Saya siap membantu Anda. Bintangnya langsung 9 tapi Rizik, percayalah omongan saya. Itu. Nggak perlu kita angku. Emang ada jaminan apa kita keturunan Rasulullah masuk surga paling duluan? Nggak ada jaminan juga kok. Ya kan? Mungkin Bang kalau mereka kan suka teriak-teriak Bang, anti Syiah, anti Syiah. Tahu kan orang Syiah kan kalau meninggal di jenazahnya itu kan dibekepin paspor untuk ke surga. Iya. Nah, mungkin mereka nanti akan, pendukungnya Rizik akan di jenazahnya ditaruhin kartu nama Rizik. Kalau mereka tahu surga kayak, Prestasi, Bang. kalau mereka tahu tuh surga kayak apa, mau nggak pergi duluan? Nanti balik lagi lapor sama kita seperti apa? Bisa nggak? Mereka pergi duluan mau nggak? Aja. Surga itu kata datuk saya dulu kalau saya mengaji dulu, dia bilang, Jal, kalau kau bayangin surga, ya macam mana tuh? Berarti surga itu berarti surga itu lebih daripada kau bayangkan. Kalau masih bisa kau bayangkan. Kalau kau bayangkan akhirat, berarti itu bukan akhirat. Karena akhirat itu tidak seperti yang kau bayangkan. Begitu. Kita ini, maaf nih Mbak ya, maaf. Kami, ini kalau saya megas, walaupun dianggap dari Datuk cerita Datuk kita keturunan Rasul segala macam. Tapi Datuk saya bilang apa? Jangan pernah diomongin sama orang. Karena apa? Kadang-kadang kalau kita tidak baik, malu nanti kita. Dibilang orang, kau keturunan Rasulullah, tapi kok begini, malu. Jadi harus cuma akhlak kita, sehingga orang sendiri memuji kita. Gitu, sehingga orang sendiri memuji kita gitu. Itulah. Nggak ngerti. ここから出したものは一日で消えちゃうから気をつけてね。 Jaringan. Bentar ya. Kita nunggu ya. でも楽しかったな。 Ada telepon masuk. Gue rasa ada telepon masuk. Tunggu ya. Tunggu ya. Mungkin ada telepon masuk. Abang satu ini abang sibuk soalnya. Abang sibuk. Nah, Bang Sayed ini di follow ya nanti akunnya ya. Bang Sayed ini aktivis 98 dan banyak bergerak dulu saat perjuangan untuk reformasi. Satu kata, jangan diam. Kalau kalian waras, kalian pengen jaga tanah air kalian, jangan diam. Kalau kalian diam, habis negara kita. Ya, nanti di-save, Bu. Di-follow ya akunnya. Ada telepon masuk kayaknya, soalnya si abang juga lagi menuju ke satu tempat. Yang tadi Bang Sayed dari Brigade 98. Nggak mau disebut sebagai oposisi, tapi kerjaannya kalau ngatain pemerintah apa? Rezim. Tapi kalau mereka kita katain teroris, makanya gue nggak bisa ngomong apa lagi. Mereka memang teroris.
DM. Aku tuh DM tuh nggak kebaca bang, banyak DM yang masuk itu. 今まで橋本さんが女の人といるところを見ちゃったんです。あの人、彼女さんですか？彼女っちゃ彼女だけど違うっちゃ違うけどいい加減な関係。橋本さん、どうしてこんな変わっちゃったんですか？別に変わってなんかないし就活して、お父さんお見舞い行くんじゃなかったんですか？さっきから何なの君に関係ないよあの星とどっちが輝いてるかな私、橋本君のこと好きになっちゃいそう。 Bentar ya. Halo bang, ada telepon masuk ya? Halo Bang, ada telepon Halo. masuk ya? Enggak, memang sinyal saya lagi jalan, masalah di jalannya. Satu hal yang masih Vera ingat sampai sekarang itu kenangan masih kecil. daerah Daerah itu kan Palpera itu kan basisnya P3. P3. Oh iya iya. Di Jakarta Pusat ya. Tiap masa Tiap kampanye masa kampanye selesai, otomatis Golkar Golkar tuh nggak pernah menang di tempat kita dulu. Dulu kan Ya, partai betul. cuma Dulu kan ada partai tiga, cuma ada 3 Bang. Iya betul. P3, Golkar, Golkar sama PDI. PDI. Nah, Golkar nggak bilang dia Nah, partai, dia begitu. bilang golongan karya, 2 aja partai. Ya Soeharto begitu caranya. Terus lanjut. Nah, begitu begitu Golkar kalah, Golkar kalah, lurah pasti ganti. lurah pasti ganti. Yang paling kasihan Yang paling itu kasihan itu Vera pernah lihat Pak karena RW pernah lihat Pak RW selesai penghitungan selesai suara, penghitungan suara 2 hari kemudian 2 hari pulang kemudian pulang dalam keadaan di dalam keadaan kanan dibopong kiri orang. itu udah Kanan orang. kiri itu udah Karena orang. dia udah susah jalan, Golkar kalah. Susah jalan, badan bengep-bengep, badan Golkar bengep-bengep, kalah. Golkar kalah. Itu kenapa Pak? Itu RW? kenapa Gitu Pak kan. RW gitu kan? Baru pulang Dari mana itu? Dekat Pasar Baru. Dekat Pasar Baru. Apa Bang? Tempat Apa Bang? penjaranya Tempat orang penjaranya TNI. orang Lupa. TNI. Lupa. Warga Pasar Baru, Iya, dekat Pasar Baru Iya, situ. dekat Pasar Baru situ. lapangan Banteng. Bukan. Bukan. Kan ada tuh Kan penjaranya ada tuh TNI. penjaranya TNI. Oh ya penjara TNI ya, apa ya pokoknya ada penjara situ ke Pasar Baru tuh. Ada kan situ kan. Ada kan situ kan. Pom. Pokoknya Nah, pokoknya kalau begitu. udah Golkar Kalau udah kalah, Golkar kalah, RW-RW-nya tuh RW-RW-nya tuh dijemput-jemputin dijemput-jemputin tuh ke situ. digebukin, Digebukin, pulang Nah. dalam keadaan dalam keadaan pincang, bengep, udah nggak bisa jalan. pincang, udah nggak bisa jalan. Ayo, kan? Besoknya udah nggak bisa Besoknya udah nggak bisa RW. lagi jadi RW. Ganti. Padahal Ganti. nggak Padahal nggak ada nggak orang yang mau jadi RW. Nggak. Susahnya ada setengah di mati RW. di kampung Susahnya kita dulu. setengah mati di kampung Nggak kita ada yang dulu. mau jadi RW. Nggak ada yang mau jadi RW. Nah, betul, Salemba. Garnisun, betul. Ah, Salemba. Betul. Begitu kalah. Garnisun, Itu kalah. Gaskar ya, Betul. Garnisun benar. Garnisun, ada yang ngomong Garnisun. Garnisun. Nah, benar. Kalau lurah Yang ganti, paling babak yang paling belur itu babak Pak belur RW-nya. itu Pak RW-nya. Iya, Tiap betul. selesai masa Tiap kampanye, selesai masa kampanye, besok lu ya Siap-siap jadi lah. dulu ya jadi RW. semuanya begini Bang. Semuanya begini Bang, Nggak ada yang mau. nggak ada yang mau. Iyalah. Ambil risiko dalam hidup, mana berani. Kalah, jemput, Kalah, jemput, jemput, kalah, jemput, kalah, kalah, Dan jemput, itu jemput, setiap, dan itu setiap selesai masa pemilu zaman masa dulu. pemilu zaman dulu. Itu makanya Farah inget banget. Makanya Farah inget banget. Aduh, masa-masa. Nah, itu Aduh, masa-masa. Nah, bayangin Soeharto, Riau, Jokowi kalah. 2014 Jokowi kalah. 2019 Jokowi kalah. Ya kan? Tapi tetap tuh jalan tol dibangun bagus itu. Kalau zaman Soeharto boro-boro itu bisa jadi hutan belantara dibuatnya itu.
Segitu dimaki-maki Jokowi. Jokowi Itu rusak hutan kebakaran turun langsung dong ke Riau. Nah, Sumatera Barat Jokowi kalah. Tuh jalan tol bentar lagi udah kayak apaan itu. Yang lucunya, yang dulu maki-maki jalan tol itu nggak ada gunanya, buang-buang negara. Jalan tol bisa lewati, mereka foto paling duluan, paling selfie-nya. Bingung nggak? Paling duluan selfie di Facebook, teman-teman saya tuh. Wah, selfie jalan tol mantap, enak. Lah, kemarin lu yang bilang nggak bagus jalan tol ini, buang uang negara, pakai kontraktor Cina, haram ini. Foto paling kita aja belum lewat jalan tol tuh malahan. Kurang asem tuh orang semua. Emang munafik semua itu. Tapi lucu Tuh juga. benar tuh kata Hazabi, main ke Lampung jalan tol cantik. Benar, jalan tol keren banget sekarang. Gitu. Benar gitu. Adi Andika. Jadi sebenarnya orang membandingkan Jokowi dengan zaman sebelumnya banyak yang ternyata Jokowi memberi mereka harapan baru, cita-cita baru, susah mencari selahnya, ya paling gampang komunis, PKI, kayak gitu Mbak Vera. Kan nggak ada lagi jalan gitu. Ya benar Mandaliza, Sumbar banyak 02. Itu saya bilang waktu Pilpres, Sumbar ya itu Jokowi kalah. Tapi hari ini pembangunan gila-gilaan, luar biasa. Nanti kalau akhir 2023 ini Lampung sampai Aceh tembus semuanya. Coba bayangkan seperti apa hebatnya nanti. Dasar-dasarnya dari bangun. Aceh udah lagi bergerak, Bang. Iya, lagi bangun. Ada salah satu yang salah kenal TNI. kolonel TNI Bahkan lagi pembangunan buka jalan di sana. Iya. Makanya finishnya tuh katanya akhir 2023 semuanya tuh. Jadi Lampung sama Aceh tembus, resmin. Akhir 2023 semuanya beres. Bayangin. Kalau dia dendam ngapain dia bangun? Gua kalah. Karena dia dendam ngapain gua bangun kalah 2 kali. Kolonel TNI itu. Apalagi Aceh. Aceh Jokowi datang kampanye, orang kagak ada di panggung. Kalau dia mau dendam, ngapain gua bangun? Udah biarin aja lah. Dia kayak zaman Soeharto aja. Ngapain gua bangun? Udah gua pendem aja kalau perlu. Nggak ada dendam kayak gitu nih orang. Ini orang baik. Cuma, ini ya maaf Pak Pera contoh. Ada cerita, zaman-zaman sahabat Rasulullah, nggak usah jauh-jauh lah. Siapa yang kena Umar bin Khattab? Siapa yang kena Utsman bin Affan? Siapa yang kena Ali bin Talib? Mereka orang mulia. Mereka orang-orang dibahagiakan masuk surga. Tapi apa? Mereka meninggal kenapa? Dibunuh. Karena mereka menjadi pemimpin yang baik pada masyarakat yang jahiliyah. Jadi mereka benar pada masa tidak benar. Sama seperti Umar bin Abdul Aziz. 3 tahun berkuasa menjadi khalifah di Baghdad. Kurang apa ya buat Umar bin Abdul Aziz itu? Bijaksana. Mati dibunuh juga. Oleh masyarakat yang tadi. Yang jahil tadi. Sudah meninggal baru pusing. Aduh, kenapa gua bunuh deh? Kayak kasus Libya kan gitu. Setelah Gaddafi nggak ada, sekarang masyarakat Libya pada kesel. Dulu tuh Gaddafi dibilang dia otoriter segala macam. Udah meninggal, ternyata negara gua pora-poranda. Semua peninggalan masa lalu hancur. Nah begitu. Kalau bicara lebih kurang, negara maju ya Bang ya. Kalau bicara lebih kurang, nggak ada orang di dunia ini sempurna kecuali Rasulullah. Karena memang Tuhan menjaganya dari dia lahir. Nah, kalau bicara lebih kurang, memang nggak ada dosa. Pokoknya semua ada. Jokowi ada dosa. Rizik Syihab ada dosa. Kita ada dosa. Tapi dosa kita, aib kita tertutup karena Allah menutup aja. Maka kita cari aib orang lain. Kita semua punya aib kok. Nggak ada kita nggak punya aib. Tapi kalau kita mikir republik ini kan, ayo pikir ke sana. Gitu. Kalau cari salah, semua salah. Cari lebih, semuanya ada kelebihan. Nggak ada yang benar kok. Bayangkan ya, lidah itu tak bertulang. Hari ini ngomong A, besok orang bisa ngomong B. Nah coba bayangkan besok. Itu besok kalau masuk neraka mana itu bisa masuk gitu. Serem itu. Saya ada cerita nih. Ini cerita datuk saya dulu waktu saya mengaji. Agak panjang dikit. Tapi pemirsa dan Mbak Vera dengar, ambil kesimpulannya. Gue nggak perlu nuduh orangnya siapa. Ambil kesimpulan. Zaman dulu, kata datuk saya, ada suami istri itu nggak punya anak. Puluhan tahun sudah menikah. Akhir sang istri berdoa pada Allah. Ya Allah, berikanlah aku anak ya Allah. Walaupun hanya sebelah. Dikabulkanlah Allah. Hamil. Udah hamil lahir anak sebelah doang. Nah sebelah ini lahir, makin besar.
Udah remaja dia bingung, kok orang lengkap, mata 2, tangan 2, kaki 2. Dia tanya, Bunda, kenapa aku ini sebelah, kok orang tidak sebelah? Udahlah, sebelah kau terima aja. Ini takdir dari Allah. Enggak, aku tak mau. Aku mau protes pada Allah. Aku mau cari mana Allah itu. Mana Tuhan itu. Akhirnya dia ngotot-ngotot sama orang tuanya diberilah. Ya udahlah, kalau kau mau merantau cari Tuhan, cari apa, silakan. Pergilah dia jalan. Jalan pertama Mbak Vera dia ketemu sebuah kampung Mbak Vera. Kampung ini Mbak Vera ramai. Ramai sekali. Tapi kampung ini Mbak Vera tidak ada satupun orang melakukan ibadah. Semua melakukan dosa. Zina, maksiat, judi. Istri orang, istri dia. Anak orang, istri dia. Istri dia, istri orang pokoknya. Orang kampung nanya, sebelah, kau mau kemana? Aku mau cari Tuhan. Kenapa mau ketemu Tuhan? Aku mau nanya, kenapa dan aku sebelah? Alah, ngapain kau cari Tuhan itu? Udah, kau tidur semalam di kampung ini. Ya udah tidur ya kan? Udah tidur, besok pagi mau berangkat. Sebelah, kau ketemu Tuhan, ketemu apa? Tanya. Kami ini sudah melakukan semua perbuatan dosa. Zina, mencuri, judi, istri orang, istri kami, semuanya. Tanya sama Tuhan. Besok kami neraka mana kami besok? Kami tak mau sholat ini juga, tak apa-apa. Yalah kata sebelah ini. Pergilah sebelah jalan-jalan lagi. Sampai pada suatu saat ada hutan. Hutannya ada mihrab. Mihrab itu lebih kecil dari surau. Kan masjid, musola, langgar, mihrab. Mihrab itu lebih kecil. Ada orang alim pakai gamis, sorban, katanya zikir. Batu zikir halus sudah berkilat kayak batu cincin tuh. Saking rajinnya berzikir, bersalawat, bertawasul. Dia nanya, sebelah kau mau kemana? Oh Pak Haji, Pak Kiai, saya mau ketemu Tuhan. Kenapa mau ketemu Tuhan? Saya mau nanya, kenapa badan saya sebelah? Tuhan nggak adil nih. Masa orang lengkap saya sebelah? Sebelah. Kalau kau ketemu Tuhan, tanya sama Tuhan. Aku sudah 40 tahun ibadah nih. Tidak ada satupun sholat aku tinggalkan. Puasa sunat habis. Puasa wajib aku kerjakan. Sholat wajib aku kerjakan. Sholat sunat aku kerjakan. Membunuh nyamuk pun aku tak pernah. Tiap hari aku zikir. Setiap hari aku salawat memuji Allah. Segala macamnya. Jadi apa pertanyaannya? Tanya sama Tuhan besok. Aku dulu surga yang mana sebelah? Ayolah kata sebelah nih. Jalan sebelah nih. Jalan. Sampai satu lapangan luas. Tiba-tiba hujan. Ada petir tunggal. Dong. Pingsan sebelah ini. Dia bangun. Matahari cerah. Langit cerah. Ada bulan purnama. Ada suara. Hai sebelah. Kau mau cari ketemu Tuhan ya? Oh iya. Kau siapa? Nggak usah tanya aku siapa. Kau mau apa? Saya mau nanya kenapa badan saya sebelah. Aku pejamkan mata. Pejam mata. Buka. Badannya lengkap. Kaki 2, tangan 2. Alhamdulillah katanya. Terus apa lagi? Tadi ada 2 pertanyaan dia bilang. Dikasih pertama masalah penduduk tadi kan. Bilang sama penduduk itu. Nanti mereka akan masuk kepada Jannatul Firdaus. Oh iyalah. Yang orang alim tadi. Dia akan masuk neraka Hawiyah. Oh iyalah. Pergi sebelah dia ketemu orang alim tadi. Kiai tadi. Jadi sebelah kau udah lengkap udah. Jadi aku surga mana besok? Nggak bisa Pak Kiai. Kata Tuhan, Pak Kiai masuk neraka. Hawiyah. Kenapa masuk neraka? Ya kenapa Kiai? Nanya kan. Surga mana besok? Tuhan nggak pernah nanya. Itu mata 2 nikmatnya berapa harganya? Waduh kata dia. Ria. Ria membuat itu masuk neraka. Bayangkan. Hanya ria aja. Sedikit aja. Langsung amal ibadah 40 tahun musnah. Karena dia merasa dia sudah menjadi kunci surga, dia sudah pegang. Surga. Masyarakat tadi masuk surga kenapa? Habis bilang dia masuk surga, itu tadi masjid yang tadi penuh lumut, penuh daun, penuh pohon-pohon, dibersihkan dia apa dia bilang. Kita jahat begini aja, Tuhan bilang kita masih masuk surga. Apalagi kita jadi orang baik dia bilang. Dibersihin, tidak ada zina lagi segala macamnya. Jadi kampung yang ibadah. Kenapa Tuhan memperingatkan begitu? Mereka sadar mereka melakukan kesalahan, tapi mereka tidak tahu bagaimana cara bertobatnya. Bagaimana menemukan jalannya. Nah, dikasihlah hidayah. Kan begitu. Nah, cerita itu apa yang bisa kita ambil? Sehebat apapun kita, semakum apapun kita ini, di hadapan Allah rasanya hati kita, itu nggak boleh kita ungkapkan jadi ria. Sombong, ria, takabur itu hanya milik Allah, bukan milik kita. Kita ini kan hanya tanah ini, Mbak. Masuk tanah ini hancur, nggak ada lagi muka kita, jadi ulat. Jadi merasa pegang kunci surga karena 40 tahun ibadah tak ada henti, nggak boleh. Lu mau melampaui gua kata Tuhan. Kira Tuhan bisa ngomong gitu kan?
Lu siapa emangnya? Nah, diam. Nah, itulah. Jadi kalau kita tarik benang merah pada hari ini, kira-kira Mbak Vera, seperti itulah kita. Dia ke masjid 5 kali waktu, pakai celana di atas mata kaki. Dia jalan itu, kita lagi duduk terlambat, dia pikir dia masuk surga, kita masuk neraka aja nih. Dia jalan, dia balik gitu juga. Pada celana atas mata kaki dia pakai itu, kalau kita ke Masjidil Haram, itu yang pakai-pakai orang Urdu, orang-orang Pakistan itu. Orang Arab pakai gamis. Yang tidurnya kalau kita masuk ke WC bawah Masjidil Haram itu, mereka tidur, Mbak, itu kan kayak kita masuk toilet, ke depan toilet tidur semua itu. Kalau mau mandi, mereka ambil air zam-zam pakai 3-4 jerigen, bawa ke hotel, mereka pinggir Mekah itu mereka mandi. Kayak gitu. Jadi ria tuh nggak boleh. Merasa kita paling alim. Tadi ya Mbak Vera bilang tadi, ada orang cium tangan, minta barokah, kemudian dia merasa barokah dia penting bagi orang itu. Kemudian dia merasa ucapan dia itu adalah apa kata Tuhan, menghina dia berarti menghina Tuhan, menghina Muhammad. Berarti kan level dia kan ngeri gitu itu. Sunan Kalijaga aja salah kalau gitu. Bisa kalah Sunan Kalijaga gara-gara gitu. Nah itu tidak boleh ria. Sedikit aja nilai Tuhan gitu. Tidak ada satupun umat di dunia ini bisa mengatakan gitu. Kita ini masuk surga atau tidak. Yang tahu hanya dia saja. Allah aja yang tahu. Tuhan saja yang tahu. Persoalan hari ini kita beda keyakinan, itu kan pencarian kita di dunia ini. Anak saya, Mbak Vera, pernah nanggur saya. Buya tahu nggak kenapa Tuhan ciptaan kita berbeda-beda? Emang kenapa, Bil? Sebenarnya Tuhan kalau berkuasa bisa kok. Hati kita ciptakan aja Islam semua. Kita damai, nggak usah ada perang, nggak usah nama. Tapi Tuhan nggak mau begitu. Kenapa? Tuhan maunya kita berbeda-beda. Artinya kita belajar bagaimana menghargai, bagaimana kita menghormati. Itulah esensinya dia bilang. Bukan persoalan ibadah. Dan ada satu ajaran yang simpel, Bang. Ada satu Ya. ajaran Ada yang satu simpel ajaran dari yang kita. simpel di agama kita. Hablum minanas. Hablum minanas. Sebelum Iya. kita Sebelum kita hablum minallah. hablum Bisa minallah. nggak lo hablum Bisa nggak minallah? lo hablum minanas? Betul. Sama makhluk Sama orang-orang yang makhluk ada orang-orang yang selingkuh, ada bisa nggak selingkuh, damai? lu bisa nggak damai? Iya, betul. Lu nggak bisa damai Lu nggak bisa damai sama mereka, gimana lu sama yang di atas? Ini baru pakai sorban. Mungkin sorban belajar pakai pertama, Vera kan pakai ban Vespa tuh, digulung dulu kain, baru bulat dia, taruh di kepala. Hidung mancung dikit, ada jenggot dikit. Itu bahasa Arabnya bisa anak antum. Udah, nggak ada fam bikin fam. Kalau nggak ada alidrus atau alatasnya, ada bikin jadi kalau dia berasal dari, misal berasal dari Jakarta, bikin Al Jakartawi, biar Arab dikit ini. Kan kacau itu bolak-balik dunia jadinya. Nggak boleh. Orang-orang dulu nggak begitu cara ngajarin agama. Akhlak tuh nggak begitu. Akhlak tuh mulai dari diri kita dulu gitu. Gimana kita mau berakhlak? Orang kita bilang orang yang berbeda sama kita asik kafir, asik nggak bener aja. Nggak boleh begitu. Itu yang salahnya itu. Jadi kalau agama sudah masuk pada wilayah seperti ini, ya seperti itu. Nah kemarin menarik lagi yang Mbak Vera tadi bilang. Ada dibanding sama Khomeini segala macamnya, ya itu mungkin apple to apple juga. Masa banding Khomeini sama Muhammad Rizik, nggak apple to apple gitu, nggak cocok gitu, nggak setara gitu. Tingkat makomnya berbeda juga. Beda kemana-mana. Beda kemana-mana. Syiah itu kan persoalan mazhab, berbeda agama. Urusan Tapi kan nilai mazhab, akhlaknya Urusan urusan mazhab, urusan masing-masing. Betul. Tapi nilai akhlaknya boleh dong kita belajar sama Khomeini. Nilai akhlak ya. Nilai akhlak nih. Contoh cerita pernah saya baca. Skripsi saya tentang kepemimpinan Khomeini ya. Itu saya bentrok banyak banget tuh waktu saya presentasi. Jadi Khomeini itu, waktu anaknya nama Zahwa itu berbuat salah, dia mukul dinding. Nggak sengaja terpukul sama anaknya. Nggak sengaja. Kemudian dia lapor kepada hakim di tempat itu. Dia memukul anaknya. Khomeini kena denda, Mbak. Kena denda. Bayangin. Itu Khomeini. Ini akhlak. Kita bicara akhlak. Ada nggak kita kayak berakhlak seperti itu? Dia salah, aku salah.